Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Joko Student yang keren dan kece selalu. Ya, itulah Joko Student. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ahmad Afin Syarif, biasa dipanggil Mas Med atau Gokmed yang keren dan tampan sekali ini. Itulah saya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat keren sekali. Beliau jauh-jauh dari Kota Madiun hanya untuk hadir pada podcast di sore hari ini. Beliau adalah koordinator Departemen Olahraga Seni dan Budaya PW IPNU Jawa Timur. Sangat keren sekali kan? Keren kan? Iya dong. Siapa lagi? Mari kita sapa orangnya. Selamat sore Mas Nawawi. Selamat sore. Oke, apa kabarnya Mas Nawawi? Ya alhamdulillah ini selalu tereksploitasi. Ini saya mau klarifikasi ya, bukannya gimana ya. Untuk teman-teman PW yang mau datang ke sini monggo. Saya akan siap dan selalu memfasilitasi Anda untuk mempodcast seperti ini. Siap. Oke, Mas Nawawi. Ya. Dengar-dengar ini jenengan ini baru jadi pengurus di PW IPNU Jawa Timur ya? Kalau jadi pengurus ini bukan baru. Sebenarnya itu untuk periode kemarin itu sudah jadi pengurus. Yeah. Tapi belum di OSB. Dulu itu waktu periode Mas Diin itu saya di Lekas. Di Lekas? Iya, di anggota Lekas. Sekarang di koordinator OSB. Oh, siap. Tapi mengapa Mas ya? Jenengan kok bisa masuk di Departemen OSB apalagi menjadi koordinator Departemen OSB? Wah, itu ceritanya panjang itu. Loh, monggo boleh diceritakan. Saya siap mendengarkan selalu. Gini. Dulu waktu saya masuk PW, ikut atau tinggal di PW itu ketika periode Mas Haikal sekitar 2017-an. Kemudian saya itu istilahnya ngeracuni teman-teman PW. Siap. Ngeracuni teman-teman PW buat main Mobile Legend. Awalnya itu ya apa ya? Nggak suka, banyak orang dolanan opo wi. Dolanan ae sinau-sinau ngono rek, ngono kadang. Tapi semakin lama ternyata hasil saya bermain dan juga pamer ke teman-teman PW pada waktu itu hasilnya bisa dirasakan sekarang. Jadi teman-teman PW itu kalau saya misalkan ke Surabaya mampir ke PW selalu minta gendong, usreng, istilahnya seperti itu. Ya mungkin dari itulah, dari minat main game Mobile Legend, terus kemudian ada yang sekiranya itu melihatnya itu dari potensi. Ya. Akhirnya ya diamanai jadi koordinator seperti itu. Iya. Jadi untuk kalian-kalian semua yang biasanya minta gendong, jangan khawatir, jangan takut. Koordinator OSB PW IPNU Jawa Timur juga minta gendong. Loh enggak, saya yang gendong malah. Oh, tiru. Ada itu dari Jombang. Dari Jombang itu malam biasanya bersama saya, selalu minta gendong. Namanya Yuda itu. Ada. Astagfirullah. Kenal kan ya pasti ya? Ya, saya nggak ingin kenal loh ya. Siap. Oke. Tapi untuk itu kalau boleh tahu ya Mas ya. Iya. Dilihat dari IG jenengan saja. Tidak ada foto-foto yang berunsur ke OSB sama sekali. Hanya malah yang terlihat malah apa CBP dan KPP doang malahan. Tuh, KPP-nya enggak ada. Tapi ada fotonya KPP bersama KPP kok. Ya kan bersama. Tapi kan nggak ada OSB-nya sama sekali, Mas. Ya memang nggak ada. Jadi dulu itu juga saya itu pernah jadi komandan pada waktu ketua Kota Madiun itu rekan Danuk itu di 2017 itu komandan. Jadi itu sebabnya. Oh, masih bangga lah. Oke, siap. Masih mendarah daging lah ternyata. Iya. Seperti itulah kurang lebih. Oke, kalau begitu saya mau tanya Mas. Menurut jenengan apa sih OSB itu? Departemen OSB. Ini ya berhubung baru. Ini mungkin juga ilmu lah istilahnya juga buat teman-teman biar tidak minder.
Soalnya kalau di IPNU ya, kita bicara IPNU. Mungkin kalau di IPNU itu banyak yang memprioritaskan di cabang, terus PAC ataupun bahkan PW mungkin dulu-dulu itu prioritasnya lebih ke arah organisasi dan juga kaderisasi. Tapi di sisi lain OSB ini saya rasa lebih fleksibel. Fleksibel karena kita cakupannya sebenarnya luas. Termasuk yang saya bahas tadi dari e-sport itu kalau kita melihatnya dari sisi potensi itu bisa kita guide lah istilahnya seperti itu. Itu lebih enak. Nah, sedangkan yang di organisasi dan kaderisasi kan itu memang realnya di situ. Nah, OSB ini mungkin banyak yang beranggapan departemen OSB ini masih dianggap sebelah mata. Artinya untuk pasarnya sendiri segmentasinya kurang begitu mengena atau bingung malah mencari pasar. Tapi ya kemarin sebelum pelantikan kan juga raker kita membahas dari segmentasi pasarnya, artinya kita membedakan dari olahraga itu sendiri itu segmentasinya kemana, terus seni kemana dan juga budaya kemana. Jadi seperti itu. Siap. Tapi aslinya ya Mas ya, program yang sangat dibutuhkan untuk Departemen OSB di tingkat PAC, PC, PW, bahkan ranting itu apa sih Mas? Gini ya, saya kasih garis bawah bahwa OSB ini sebenarnya fleksibel. Kalau terkait program itu, kalau kita buat acuan takutnya malah nanti membatasi. Ini program itu ya kembali kalau sistem yang ada. Misalkan ranting punya apa sekiranya yang nanti bisa mewadahi dari anggota ranting, PAC dan juga seatasnya silakan. Tapi kalau dari saya pribadi itu inginnya punya harapan besar nantinya ketika dari cakupan ranting ini sampai ke cabang itu PW punya wadah untuk mewadahi itu semua. Jadi ndak terus stuck di cabang. Artinya tetap berlanjut. Bahkan kalau bisa ya sampai nasional. Seperti itu. Siap. Itu mungkin di bidang apa itu Mas? Ya di bidang OSB sendiri nanti ada inovasinya itu ada. Nanti ini enggak dibocor-bocorin sedikit-sedikit enggak? Pengen tahu ya? Iya. Kemarin itu gambarannya gini. Ini bocori pertama kali berarti kan ya? Khusus. Berarti kan terbukti bahwa saya kali ini dieksploitasi. Nah, jadi hasil raker kemarin itu kita untuk konsepnya atau gambarannya lah istilahnya. Gambarannya itu nanti kita buatkan 1 pekan atau 1 minggu itu full kegiatan di satu tempat yang sama dengan berbagai bidang. Misalkan nanti yang olahraga itu semacam futsal, voli pasti di PAC ada kan ya? Futsal, voli, badminton dan lain sebagainya. Terus seni itu berupa apa nanti? Entah sifatnya pagelaran atau festival. Terus juga budaya pun sama. Tapi kemarin raker itu terkait budaya itu kita ngangkatnya lebih ke arah ke arah nanti kita buat acuan. Kemarin itu ada dari Malang, dari OSB juga anggota OSB itu dari Malang mengatakan bahwa saat ini budaya literasi itu sangat penting. Artinya terkait budaya ini bukan arahnya nanti yang sudah lama atau yang sekiranya hampir punah terus kita lestarikan, tidak cuman itu, tapi untuk membangkitkan atau menumbuhkan budaya-budaya baru di kalangan pelajar. Siap. Jadi mungkin untuk budaya itu seperti itu ya Mas? Iya, kurang lebih seperti itu. Gini Mas, PAC Jombang Kota kan ini kan mempunyai program inovasi. Ini curhat ya? Ini enggak sih, lebihnya meminta saran. Saran, siap. PAC Jombang Kota kan ini kan mempunyai program inovasi yang namanya Student Training Multi Talent. Student Training Multi Talent, ya. Yang disingkatannya STM. Ya. Barber. Ya, STM Bizer. Ya. Jadi Student Training Multi Talent itu adalah program yang mewadahi dan menaungi bakat-bakat teman-teman ranting.
Dan student training multi talent itu mempunyai 3 cabang, yaitu e-sport, sport, dan art, seni. Dan tapi itu dijadikan setiap cabangnya dijadikan komunitas. Kan cabangnya kan di 3 cabang ini pecah cabang lagi. Di art itu ada teater, ada tari, ada gamelan, ada padus. Terus di sport itu ada futsal, voli, badminton, pencak silat, dan juga renang ya, Rek? Renang ada. Terus untuk di e-sport itu ML, Mobile Legend, dan PUBG. Sudah berjalan itu? Itu sudah pernah berjalan, cuma untuk saat ini masih diberhentikan dahulu karena mau di-upgrade entah dari sistem dan cabangnya. Oh iya. Ya, jadi diberhentikan dulu dan mau diluruskan kembali, ditata yang lebih baik. Siap. Dan pertanyaan saya seperti ini, Mas. Bagaimana sih cara pengorganisasian komunitas yang mengkerucut di bidang olahraga, seni, dan budaya? Oke. Kalau terkait pengorganisasian semacam itu, saya kira tidak sulit kalau kita sudah membuat wadahnya. Tadi sebutkan STM ya. STM, Student Training Multi Talent. Ya, artinya dari PAC Jombang Kota kalau sudah membuat wadah ya tinggal berjalan. Kalaupun nanti katanya tadi mau meredesain atau membuat konsep ulang, entah itu sistemnya atau seperti apa ya, tinggal nanti penyelarasan. Kalau terkait pengorganisasian sendiri dari berbagai bidang itu sama halnya dulu. Ini cerita ya? Monggo. Panjang tapi. Enggak apa-apa. Enggak. Dulu itu pernah saya itu membuat konsep seperti ini. Ini arahnya menjawab pertanyaannya sampean tadi. Oke. Dulu itu saya petakan ada 4. Yang pertama itu intelektual, yang kedua itu media, yang ketiga itu seni, yang keempat itu e-sport. Nah, itu hampir sama konsepnya, dibuat cabang-cabang tadi. Terus terkait pengorganisasian, jadi pengerucutannya itu ya di keempat bidang. Tapi di dalamnya itu masih ada semacam tadi pengelompokan. Misalkan ada yang minat di tari, paduan suara, itu maksudnya di seni. Terus misalkan fotografi, videografi dan sebagainya itu maksudnya di media. Pengelompokan seperti itu kalau nanti dari PAC Jombang terkait STM tadi mau di redesign atau di konsep ulang, ya lihat dulu pasarnya, segmentasinya, ranting itu seperti apa, analisis dulu. Misalkan setiap ranting kan pasti punya potensi yang berbeda. Itu harus dianalisis dulu. Bukan berarti kita membedakan ranking, enggak. Tapi kan pasti punya ciri khas tersendiri. Misalkan ranting A dengan ranting B ini berbeda. Ranting A punya khas di olahraga, sedangkan ranting B khas di seni. Ya ini tinggal nanti diasah saja. Kalaupun nanti butuh dari kader yang sekiranya potensi di seni dan dari PAC ini ingin mengunggulkan di seninya, yaitu digali terus di rantingnya tersebut. Terus barangkali juga di ranting yang lain, kalaupun belum mempunyai hal semacam itu, bisa nanti kan ditularkan. Karena PAC sudah membuat wadahnya. Siap. Oke, Mas. Ya, untuk penutup podcast pada sore hari ini, tolong untuk jenengan memberikan kesan, pesan, dan saran untuk PAC Jombang ini, apalagi di Departemen OSB ini. Aduh, pesan apa ya? Gini, yang paling pertama dari paling utama, jangan sekali-sekali mengeksploitasi. Itu pesan pertama itu. Enggak. Ini kan sharing-sharing, Mas. Oh iya, sharing ini saya curhat juga. Jadi tolong nanti kalau ada teman-teman PW atau rekan-rekan PW yang lain ke sini tolong ya. Enggak apa-apa main ke Jombang tapi jangan ke Jombang Kota. Jangan didengarkan ya teman-teman PW ya. Ya, kalau pesannya mungkin hal semacam itu tadi sudah ada gagasan untuk pembuatan wadah STM, Student Training Multi Talent, itu sudah bagus.
artinya tidak hanya yang menjadi trigger itu nanti di tingkatan cabang, tapi di tingkatan PAC bahkan di ranting kalaupun ada itu enggak apa-apa karena kita sifatnya fleksibel, tidak terbatas oleh tingkatan. Silahkan nanti. Tapi kalau misalkan tadi di Jombang sudah membuat ya berarti untuk ranting tinggal mengikuti kan lebih enak. Oke. Itu seperti itu. Nah terus pesannya apa ya? Ya semoga dengan nanti STM ya. STM ini diredesain atau dikonsep ulang, ya harapannya mungkin semoga lebih bagus dan juga harapan serta kebutuhan kader di rantingnya ini terpenuhi lah, di semacam itu. Terus katanya ini sudah mau dibuka ya katanya. Ya, STM untuk ini. Pembukaan STM sendiri tanggal 25 sampai tanggal 27 Januari. Oh, tahun depan berarti. Tahun depan. Tahun baru, semangat baru. Ya, tahun baru. Program baru. Ya. Siap. Ya, saya ucapkan selamat lah atas nanti dibukanya student training multi talent. Ya, semoga itu tadi dapat menjadi wadah bagi kader-kader di PAC Jombang dan juga ranting-rantingnya untuk nanti bisa meningkatkan atau menumbuhkan skill, minat dan bakatnya. Oke. Terima kasih ya Mas Nawawi. Jenengan keren sekali. Saya setuju. Makasih loh ya. Anda sepertinya juga sama. Sepertinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan pantengin terus info-info untuk program-program PAC Jombang di IG-nya Joko Student dan di YouTube-nya Joko Student juga. Oke, saya sebagai Gokmet dan Masmet yang ganteng sekali mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3B.